gara-gara kamu Kayla. Sekarang mobilnya Kenzo udah hilang. Gara-gara kamu lelet. Kamu tau gak sih? Coba kalau misalnya aku yang bawa mobil. Pasti kekejar tuh. Nggak bakalan kekejar kak. Apalagi pakai mobil gini. Kenzo tuh sengaja ngambil jalan-jalan tikus untuk ngekecoh kita. Bisa nggak kalau misalkan aku lagi ngomong kamu nggak usah jawab? Coba deh kamu pikirin sekarang. Pasti sekarang Kenzo sama si buru-buru itu udah berduaan. Terus mereka pasti lagi romantic dinner, candlelight dinner di restoran bintang 5. Terus habis itu Kenzo bakalan confess ke dia. Mereka bakal gunakan, habis itu mereka bakal nikah. Nggak boleh. Aku nggak boleh biarin mereka sampai tunangan, apalagi sampai nikah. Kamu pasti tadi mencecar Marsha kan? Dan kamu pasti menuduh dia kalau dia itu dulu yang meracuni Aurel. Dan kamu bahas soal uang 200 juta yang hilang. Makanya Marsha tadi langsung bete kayak begitu, iya kan Mas? Gak, aku cuma nanya, apakah dia yang pelakunya? Yang ngebakarin Santetia Cafe dan menghilangkan nyawa Dita. Aku cuma nanya itu doang kok. Ya itu kamu namanya bukan nanya dong Mas, itu namanya kamu menuduh dia. Pantas aja dia langsung bete. Ya, Marshanya aja ya terlalu sensitif. Ya loh. Halo Mbak Ditya. Mbak Ditya udah omongin belum soal pertunangan aku sama Kenzo ke Papa? Please ya Om, tolong. Aku minta tolong sama Om. Om harus jauhin Kenzo sama Mutiara secepatnya karena aku udah gak mau lagi nunggu-nunggu. Oke? Please. Iya ya. Siapa yang nelpon? Sandra. Sandra. Terus kenapa kamu jawab iya aja? Oh, pasti Sandra menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu kan, Mas? Kamu harusnya udah tahu dong dari awal. Kalau saat dia itu invest di perusahaan kamu, dia pasti akan menuntut kamu untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan aku yakin, pasti barusan dia menuntut kamu untuk melakukan sesuatu yang aneh kan, yang macam-macam kan, Mas? Dia nyuruh kamu apa? Hah? Udahlah, kamu gak usah berisik ya. Kamu tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku yang lebih paham. Jadi kamu tidak usah ikut campur. Ya? Mutiara, saya tahu kalau kamu tuh lagi sedih. Saya cuma pengen ngasih tahu apapun yang terjadi, saya bakal selalu ada di samping kamu. Kalau misalnya sekarang saya ajak kamu ke rumah teman saya, sahabat saya yang tadi ngajak makan malam, kamu nggak keberatan kan? Bisa nggak hari ini nggak ya Mas? Soalnya saya capek banget. Saya pengen tidur lebih cepat supaya besok bisa bangun pagi untuk kerja. Next saya mau kok. Atau kalau misalkan weekend, saya pasti bisa. Ya udah nggak apa-apa. Halo, Gimana bro? Urusan lo sama si cewek bawel itu udah selesai? sorry men, tapi kayaknya gue nggak bakal bisa balik lagi deh ke sana buat malam ini karena si cewek bawah ini nggak mau diajak makan kalau bukan weekend katanya. Oh, it's alright bro, it's okay, no props. Ya ntar kita bikin janji yang baru lagi lah, biar lebih asik. Biar sekalian lo bisa ajak si cewek bawel lo itu. Oke, thank you man. See you later ya. Mendingan kita ke taman bawah aja gimana Mutiara? Bisa ntar aja nggak Mas mampir-mampirnya? Saya bener-bener capek, saya pengen pulang. Kamu percaya kan sama saya? Percaya? Seluruh jiwa dan raga saya juga percaya.
Kamu tahu gak sih, Mut? Kita tuh kecil banget kalau dibandingkan sama semesta. Iya. Tapi kok kadang masalah kita rasanya sebesar langit ya. Mungkin bukan masalah yang terlalu besar. Terkadang kita harus belajar untuk menyerahkan dibandingkan memikul semuanya sendirian. Ya mungkin aja emang hidup tuh kadang terasa berat, Mutiara. Tapi kadang kitanya aja yang lupa. Kita lupa menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Ada bintang jatuh, Mutiara. Hai, cepat make a wish. Make a wish apaan? Bikin permohonan dalam hati. Udah, make a wish ya. Udah. Mas Kenzo udah? Udah. Maaf ya. Tadi saya tiba-tiba ninggalin Mas Kenzo kayak gitu cuman untuk besok Ivan. Maaf saya nggak jadi makan bareng sama sahabatnya Mas Kenzo. Gak apa-apa, Mutiara. Itu bukan masalah besar kok. Bukannya itu penting ya buat Mas Kenzo? Gak terlalu penting kok. Yang penting buat saya itu kalau kamu gak kenapa-napa. Itu penting. Waktu kemarin saya gak bisa ngejagain kamu. Sampai akhirnya harus ada orang lain nyelamatin kamu. Itu saya nyesek, Mutiara. Saya nyesal banget. Padahal saya udah janji. Waktu kamu koma, saya bakal selalu ngejagain kamu apapun yang terjadi. Tapi waktu itu saya gak bisa nepatin janji saya. Yaudah, yuk. Saya antar kamu pulang. Makasih ya Mas. Mas Kenzo selalu baik sama saya. Makasih. Makasih udah mau perhatian dan Mas Kenzo udah peduli banget sama saya. Saya nggak tahu gimana lagi bahas Mas Kenzo. Kamu gak perlu balas budi, Mutiara. Kamu udah ada di hadapan saya. Itu lebih dari cukup.